Gelombang unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law terus disuarakan oleh gabungan buruh se-Jawa Barat. Mereka meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu pembatalan Undang-Undang Omnibus Law. Massa buruh berdatangan di depan kantor gubernur di Gedung Sate, Kota Bandung. Dan dalam aksi ini, mereka menuntut agar Presiden membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka juga meminta gubernur tetap menaikkan upah buruh pada tahun ini karena menurut mereka menaikkan upah sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Surat edaran Menteri yang menyatakan tahun 2021 tidak naik upah dengan alasan pandemi. Sedangkan yang namanya PP 78 dan Undang-Undang 13, kenaikan upah itu berdasarkan inflasi pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi kita memang sedang nggak bagus, minus, maka dipakai adalah KHL dan inflasi. Dan kemudian kita minta pada gubernur untuk merevisi SK UMSK Bogor dan Bekasi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memastikan tidak ada kenaikan upah minimum di tahun depan, baik upah minimum provinsi atau UMP maupun upah minimum kabupaten kota atau UMK. Hal itu tertuang dalam surat edaran tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19. Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 yakni kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam masa pemulihan. Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk 1. Melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum pada tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Itu kata Menaker Ida Fauziah dalam surat edarannya. Sementara Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan kegiatan ekonomi Indonesia sudah mulai pulih sejak bulan Juli hingga Oktober. Konstruksi ekonomi Indonesia diyakini akan mengecil hingga akhir tahun 2020 sejalan dengan semakin tingginya rasa aman masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Pulihnya ekonomi diharapkan bisa menekan kontraksi yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Memperkirakan bahwa kontraksi di perekonomian Indonesia itu akan ada di tahun 2020 dan sejalan dengan pemulihan kontraksinya ini akan mengecil ke ujung 2020. Kalau di kuartal kedua kemarin kita punya kontraksi 5,3%, kuartal ketiga ini sejalan dengan pemulihan yang saya yakin Ibu Bapak juga mengalami, bahwa mungkin di sekitar bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober kemarin gerak ekonomi sudah mulai kelihatan, menggeliat, UMKM sudah mulai ada yang melakukan proses produksi lagi, apalagi kalau kita dibandingkan bulan April kemarin ya. Maka kita yakin bahwa pemulihan terjadi secara gradual sejalan dengan rasa aman di tengah-tengah masyarakat.